Shalom, perkenalkan nama saya Mutika Sarumpait. Saya adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Stambuk 2019 semester 7. Hari ini saya akan mewawancarai dua orang siswa-siswi dari sebuah sekolah tingkat SMP untuk memenuhi tugas mata kuliah Pak Remaja oleh Bu Deni Has Juliana Nenggolan MPD. Saya akan memulai wawancara kepada siswi yang pertama. Boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Febri Lansari Pardede, kelas 9, umur saya 13 tahun. Ya, terima kasih Febri sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai pada hari ini. Yang pertama yang akan saya tanya adalah isu-isu apa saja yang kamu ketahui dalam kehidupan remaja? Yang pertama itu tawuran sih pasti, tawuran, pembulian, pengguna narkoba, pencurian, semacam itu lah, Miss. Iya, baik. Nah, banyak nih ya isu-isu kehidupan remaja dalam hal negatif. Kalau kita lihat sekarang, karena masa ini adalah zaman yang canggih ya gitu ya kan. Nah, apalagi remaja itu juga salah satunya isu dalam kehidupan remaja adalah penampilan gitu misalnya ya kan. Nah, banyak remaja yang memaksakan diri untuk menggunakan produk-produk yang sebenarnya mereka belum bisa menggunakan produk tersebut gitu. Tapi karena sudah zamannya dilihat orang-orang di sekitar udah pakai skincare gitu ya misalnya ya, atau outfit yang mahal gitu, yang branded karena gaya hidup teman-temannya. Jadi mereka terikut dengan isu-isu kehidupan remaja saat ini. Nah, saya mau tanya nih sama Febri. Nah, apakah pernah kamu terlibat atau melakukan isu-isu negatif dalam kehidupan kamu? Tadi kan ada yang beberapa yang kamu sebutkan, atau di luar dari yang kamu sebutkan tadi, apakah kamu pernah melakukannya? Puji Tuhan, Miss, kalau tadi yang saya sebutkan itu sih nggak ada. Cuman kalau Miss bilang penampilan, pernah saya pakai produk-produk dari TikTok kan, TikTok Shop. Jadi kan saya beli tuh. Nah, ketahuan mama, dibuang itu maskernya. Ada juga sabun-sabun untuk pemutih-pemutih gitu, Miss, dibuang mama. Jadi cuma pakai sekali 2 kali aja. Selebihnya itu puji Tuhan nggak ada, Miss. Narkoba, rokok nggak ada, tawuran nggak ada, pembuli nggak ada. Iya, bagus, puji Tuhan ya, karena tidak ada melakukan pembulian segala macamnya. Nah, selain itu, misalnya nih remaja sekarang kan bisa sampai remaja ya, anak SD aja sekarang sudah ada yang namanya pacaran gitu ya kan, suka dengan lawan jenis. Nah, apakah kamu pernah pacaran misalnya nih, atau pernah suka, kagum, ataupun pernah hampir mulai berpacaran? Hampir sih, Miss. Kalau pacaran itu nggak pernah. Hampir kan biasanya itu bapak setiap bulan tuh selalu nengok HP. Kalau udah nengok ada cowok kayak dekat gitu, langsung tuh diblokir, dihapus nomornya. Belum sempat pacaran udah langsung ketahuan sama bapak. Gitu. Langsung tahu orang mana ini, orang mana gitu, Miss. Berarti orang tua benar-benar protektif lah ya sama kamu ya. Berarti orang tua benar-benar menyelidiki apa yang ada di handphone kamu gitu ya. Ya bagus ya. Nah, lalu bagaimana sih cara kamu mengatasi supaya tidak terulang kembali dalam melakukan isu-isu negatif yang seperti yang kamu katakan tadi? Nah, apakah kamu masih tetap melakukan isu-isu negatif tadi? Misalnya kamu beli produk yang mungkin belum di usia kamu sudah gunakan gitu misalnya kan. Nah, apakah kamu masih tetap melakukannya karena udah dibuang mama nih kan? Tapi udahlah aku pengen seperti teman, aku tetap lakukan. Atau udahlah walaupun diblokir bapak cowok-cowok yang kayak gini, aku tetap harus pacaran nih, teman-temanku pada nggak suka nih lihat maksudnya yang jomblo pasti dibully, aku nggak mau jadi jomblo. Atau kamu berusaha memperbaikinya? Bagaimana cara kamu untuk mengatasinya? Apa yang kamu lakukan? Kalau terus aku lakukan sih, Miss, aku nggak berani. Karena kan kalau udah nengok mama melotot itu udah langsung ngeri. Oh gitu ya.
Iya, iya, iya. Jadi kalau itu nggak pernah sih Miss. Kalau udah ketahuan udah berhenti aja, nahan diri. Iya. Berarti kamu berusaha untuk memperbaikinya. Iya. Iya. Bagaimana cara kamu mengatasinya, memperbaikinya? Mungkin ya kayak nanya kakak, curhat sama kakak. Kalau nanya-nanya gitu pasti semuanya itu mendukung biar nggak ngelakuin lagi. Pasti Oh, sama-sama membantu aku untuk nahan diri, ngasih semangat gitu Miss. oh iya. Mengasih nasihat lah ya, Iya. memberi nasihat. Iya. Nah, saya mau tanya nih, apakah kamu mengikuti kegiatan atau organisasi positif, misalnya di gereja, di sekolah? Ikut Miss. Kalau di gereja, kalau di sekolah nggak ada. Kalau misalnya di gereja itu ikut Naposo Bulung karena itu memang udah disuruh mama. Oh iya. Mama bapak ikut Naposo Bulung setiap Sabtu pertanyaan, minggunya latihan-latihan. Kayak akhir-akhir ini kan sering latihan Natal Oh, iya. karena ada bulan Desember kan. Iya. Itu sih ikut Miss. Iya. Kalau di sekolah kan pasti ada misalnya kegiatan PA, ibadah di sekolah ada lah ya kan? Oh, ada. Iya, pasti ikutin. Atau kegiatan OSIS? OSIS ikut Miss. Sebagai apa? Di OSIS? Sebagai wakil ketua OSIS. Ya, oke mantap ya. Sebagai wakil ketua nih, aduh keren. Nah, di sekolah berarti OSIS, PA gitu ya, ibadah. Terus kalau apa namanya? Misalnya ekstrakurikuler apa tuh? Paskibra. Kita ikut Miss, cuman udah berhenti. Oh iya, sudah berhenti ya. Ya. Nah, menurut kamu nih, organisasi yang kamu ikutin, baik di gereja, baik di sekolah ini, apakah itu bermanfaat dalam hidupmu untuk masa depanmu kelak nanti? Banget sih Miss, dapat pengalaman lebih gitu. Ya. Apa manfaatnya misalnya tuh? Coba. Lebih dapat dorongan, dapat teman lebih banyak, pengalaman-pengalaman. Ikutin itu kan Miss. Kalau ekstra kan seringlah ikut olimpiade. Jadi pun mama pun jadi makin bangga gitu. Oh iya. Keluarga, orang tua pasti bangga ya, bener ya Febri. Nah, pasti organisasi yang kamu ikutin ini bernilai positif lah ya dalam hidup kamu. Iya. Sangat bermanfaat dalam masa depan kamu pastinya ya. Apalagi kamu di OSIS sebagai wakil ketua. Nah, berarti dari sini kamu akan belajar menjadi seorang calon-calon pemimpin, ya kan? Kalau misalnya ketuanya tidak hadir atau berhalangan, pasti kamu juga turut campur tangan dalam memimpin adik-adik kamu, ya kan? Anggota-anggota OSIS lainnya. Nah, pasti itu menjadi bermanfaat dalam masa depanmu, ya kan? Kamu akan belajar yang namanya speaking bener ya, belajar berbicara, berani berbicara gitu ya di depan umum. Nah, di gereja kamu ikut pelayanan gak sih? Ikut Miss. Cuman masih belajar nggak terlalu mendalami. Karena juga kan Miss nggak terlalu ke situ kali karena kalau masalah-masalah gereja gitu udah agak malas sih Miss. Iya. Contoh pelayanan yang kamu ikuti di gereja. Karena kalau yang pas pesta kan Miss, aku pernah jadi setiap lelang, Oh, si penulis lelang, Oh iya. itu. Cuman itulah Miss, yang pas aku jadi penulis lelang kan Miss, itu ada kesalahan. Mulai dari situ aku benci sama apanya, ketua koordinatornya. Oh, Mulai dari situ aku udah malas ikut-ikutan ini tuh di gereja. karena dimarahin gitu ya. Karena Ya. Tapi jangan jadi down dong. Kalau saya seperti jangan sampai benci. Ya itu jadi pengalaman sih. Setiap orang pasti pernah salah gitu ya kan. Ya untuk kedepannya harus tetap semangat mempelajari, memperbaiki. Itu jadi pengalaman. Jadi cerita buat kamu ya kan. Nah, lalu yang mau saya tanyakan lagi, menurut kamu nih, kan banyak nih remaja-remaja teman kamu di luar sana yang melakukan isu negatif dalam kehidupan, ya kan? Dalam kehidupannya ada isu-isu negatif, isu negatif yang dilakukan mereka. Namun kamu apa sih yang melatar belakangi teman-teman kamu atau orang-orang yang di luar sana melakukan isu-isu negatif dalam kehidupannya? pengen dihargai Miss. Pengen dihargai. Karena kan kalau nggak berani berkelahi gitu dianggap cemen, nggak mau dikawanin, dibully.
Jadi ya harus ada pengalaman ngapain anak orang, Miss, mukulin anak orang. Karena teman juga ada kayak gitu, Miss. Dia suka ngempas, minta uang. Kalau itu yang pertama, yang kedua itu nyari ketenangan, Miss. Merokok, ngelem, banyak, Miss. Terus mungkin tertekan mentalnya, Miss, butuh pelampiasan. Mungkin bawaan dari rumah, Dengan keluarga ya. ya keluarga. Febri sendiri di keluarga gimana sih orang tuanya? Baik, Miss, Baik ya. gak ada masalah di rumah. Mungkin nyari ketenangan itu gak pernah di luar, Miss, selalu di rumah dalam kamar. Gak pernah melampiaskan ke orang. Berarti di rumah dalam keluarga nyaman lah ya dengan keluarga. Iya sih ya, banyak sih yang mengatakan seperti itu. Ada yang melakukan isu negatif itu ada tekanan di dalam keluarga. Tapi itu bukan menjadi patokan. Ada juga sih yang dia dalam keluarganya itu broken, dalam keluarganya itu berantakan, tapi dia bisa mengubah kehidupannya, ya. Tidak mau rusak seperti dalam keluarga. Berarti teman-teman kamu pernah juga lah nanya sama teman-teman kamu yang melakukan isu negatif itu. Mereka mengatakan alasannya seperti itu ya. Baik. Nah, lalu yang mau saya tanyakan lagi, menurut kamu nih, apa saja sih yang harus dilakukan remaja supaya hidupnya bermanfaat dan terhindar dari isu-isu negatif? Apa yang harus dilakukan remaja supaya dia nggak melakukan yang namanya isu-isu negatif? Rajin ke gereja, Miss. Rajin beribadah ya. Dari situ kita dapat pencerahan dari firman Tuhan. Terus nyari-nyari teman yang tepat, yang enggak nakal gitu. Orang yang jujur. Karena kan kalau kita berteman sama orang yang kayak gitu, kita juga jadi terikut. Kalau misalnya kita berteman sama orang yang salah, kita pasti juga terjerumus ke dalam masalah. Pergaulan yang benar kan? Pergaulan yang benar. Jauhin pergaulan buruk. Selain itu, nyari-nyari pengalaman kayak pelayanan Tuhan, Mas. nah, ikut kegiatan ataupun organisasi yang positif ya, bernilai positif Karena ya. itu menyenangkan, Miss. Enak. Oke. Daripada keluar-keluar kan, Miss. Bisa aja kita dapat masalah di luar. Iya benar. Betul sih ya. Harus melakukan kegiatan yang positif ya. Misalnya perempuan banyak ya Kak, pasti pramuka, lagi kegiatan kayak seperti kamu OSIS, Dapat teman banyak, belajar, pengalaman lah, Miss. iya, menjadi seorang pemimpin ya kan. Ikut misalnya kegiatan seni ya kan, musik juga bisa ya kan. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua? Menurut kamu apa yang harus dilakukan orang tua, keluarga misalnya, ataupun guru agama untuk menghadapi remaja supaya ada hubungan antara orang tua sama anaknya yang masih remaja? Karena masa remaja ini kan masa yang muda ikut-ikutan teman-temannya nih ya kan. Nah menurut kamu, misalnya nih, aku punya suara hati nih, sebaiknya orang tua itu harus seperti ini sama anaknya misalnya. Nah menurut kamu seharusnya gimana orang tua itu? Jangan terlalu dikekang, Miss. Jangan terlalu dipaksa, karena itu pasti nekan mentalnya dia. Oke. Dikasih kebebasan, cuman ada batasannya juga, Miss. Oke. Diawasin, gitu lah, Miss. Orang tua harus bisa memiliki hubungan sahabat ya sama anaknya. Jangan terlalu ditekan, jangan terlalu dipaksa, dikasih kebebasan, tapi dibatasi. Iya ada batasan. Karena kan anak-anak juga itu remaja tahu, Miss, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau di gereja menurut kamu, misalnya para pelayan Tuhan, sintua ataupun apa yang harus dilakukan mereka terhadap remaja ini? Dituntun, Miss. Kalau misalnya remaja buat kesalahan dalam pelayanannya, jangan langsung disalahkan. Semua masalah dilampiaskan ke dia gitu. Karena itu pasti mendaunkan dia, jadi ngambek. Nggak mau lagi pelayanan ya? Iya. Apalagi kalau bicara-bicara kasar, itu
itu sakit sih Miss, sakit. Iya. Jadi harus benar-benar diajarin ya. Betul. Perlu nggak gereja itu melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan buat remaja? Perlu Miss, biar remaja itu nggak merasa bosan. Kalau mereka merasa unik kan Miss, jadi tertantang, jadi pengen ikutan. Kalau terlalu membosankan kayak kuno-kuno gitu Miss, pasti nggak mau lah, pasti nyari-nyari yang lain gitu. Pasti akan mencari gereja yang mana yang yang ini ya. Nah, kalau menurut kamu, apa yang harus dilakukan guru agama nih? Misalnya guru agama di sekolah kamu untuk menghadapi remaja. Apa yang harus dilakukan guru agama? Guru agamanya harus gimana? Apa guru agamanya harus nggak boleh gini, nggak boleh gini, atau gimana? Apa yang harus dilakukan guru agama terhadap remaja? Dikasih pencerahan Miss, dikasih nasihat-nasihat, cuman jangan terlalu menggunakan kata-kata kasar. Karena dia juga butuh ketenangan kan Miss, mungkin dia dapat ketenangan di sekolah, jadi butuh nasihat. Gitu ya. Jadi harus ada kerjasama orang tua, baik guru di sekolah dan juga yang di gereja ya, sintu atau pelayan Tuhan. Karena anak remaja mungkin mereka ada masalah dalam pergaulan, pertemanan. Jadi mereka kalau misalnya diberikan kata-kata yang kasar, itu bisa menyakitkan hati mereka dan bahkan tidak mau melakukan yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh orang tua ataupun guru, baik di gereja juga ya. Oke, baiklah, itu saja yang mau saya tanyakan kepada Febri tentang isu-isu kehidupan remaja. Terima kasih banyak ya Febri ya. Ya, semoga Febri bisa menjadi remaja yang bisa jadi contoh teladan dimanapun Febri. Amin. Ya. Sukses terus ya dalam pendidikannya. Ya Miss. Yang kedua ini saya akan mewawancarai siswa di sebuah sekolah dengan tingkat SMP juga. Boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Daniel Siahaan, kelas 8, umur 15 tahun. Saya akan mewawancarain kamu tentang beberapa hal isu-isu kehidupan remaja. Nah, yang pertama saya mau bertanya, apa saja sih yang kamu ketahui isu-isu baik yang negatif dalam kehidupan remaja itu? Saya ketahui itu pastinya adalah narkobaan, pastinya tawuran atau pelecehan seksual. Iya, pelecehan seksual ya. Nah, apakah kamu pernah terlibat ataupun melakukan isu-isu negatif dalam kehidupan kamu? Mungkin di luar dari yang kamu sebutkan tadi, ada yang pernah kamu lakukan? Ya kan kehidupan remaja ini kan banyak tuh ya kan yang dilakukan remaja yang tidak mungkin bertentangan nih dalam kehidupan yang sebenarnya. Apakah kamu pernah? Kalau saya sih tidak pernah, Miss. Tapi kalau di luar isu-isu tersebut, saya pernah merokok, Miss. Oh, merokok pernah. Itu di umur berapa atau di usia berapa? Itu saya merokok waktu itu di usia sekitar 10 tahun. Oke, 10 tahun ya. Kenapa tuh kamu bisa merokok? Pergaulan lah, Miss, dari teman-teman gitu. Pergaulan dari teman-teman ya, makanya merokok. Nah, dari mana kamu? Oh, dari jajan pastinya, uang jajan kamu beli rokok. Atau awalnya dari mana? Dari dikasih teman gratis? Enggak sih, Miss. Itu teman-teman saya kan apa gitu, Miss, merokok gitu. Mana sih rasanya gitu? Pengen tahu gitu, Miss. Jadi kamu coba. Nah, Oke. Nah, apakah sampai sekarang masih merokok? enggak, Miss, saya tidak merokok lagi. Sekarang nggak merokok lagi ya? Benar nih? Iya, benar. Puji Tuhan kalau tidak merokok lagi. Nah, apa yang membuat kamu pada saat itu ingin berubah, nggak mau merokok lagi? Waktu itu kan saya pernah ketahuan sama udah saya merokok. Habis lah, Miss, dipukuli malam gitu, dipukuli pagi-pagi. Kalau saya ketahuan lagi, ya diusir gitu, Miss. Oke, berarti ada udah yang kasih tahu nggak boleh merokok, lalu kamu dipukulin. Ya, Miss. Menurut kamu
udah melakukan itu, kamu terima atau enggak? Terima sih Miss. Terima ya, karena yang dikatakan memang benar ya. Ya, enggak sih. Menurut saya. Ya, untuk kebaikan kamu juga ya, benar, bagus. Nah, berarti kamu berusaha setelah dipukul sama Uda, dimarahi sama Uda, kamu bahkan diancam kalau masih merokok kamu diusir dari rumah gitu. Nah, apakah sejak saat itu kamu berusaha untuk memperbaikinya? Ya, Miss, saya berusaha waktu itu untuk tidak merokok lagi dan ikut pergaulan. Iya, berarti kamu pindah haluan lah ya bertemannya ya, nggak mau berteman dengan mereka yang Merokok. iya benar ya. Ya baguslah, puji Tuhan kalau seperti itu. Nah, saya mau tanya nih, apakah kamu mengikuti kegiatan atau organisasi positif, misalnya di gereja atau di sekolah? Kalau di gereja sih ada Miss, remaja Naposo gitu. Kalau di sekolah sih ada juga OSIS. OSIS. Kegiatan selain OSIS di sekolah, misalnya PA, ibadah? Nggak ada Miss. Ibadah di sekolah, Oh, PA. ada Miss. Oh ada ya. PA ibadah ada di sekolah. Nah, kalau misalnya pas Ibra, Kurang nggak Miss. nggak ada. Pramuka, Pramuka ada. oh ada. Ya, pramuka ada ya. Berarti di sekolah ikutin OSIS, PA ataupun ibadah, baru pramuka. Ya, aja. Nggak ada lagi yang lain? Nggak ada Miss. Nggak ada. Oke. Nah, kalau di gereja kegiatan apa yang kamu ikutin? Latihan Pemuda- Natal gitu. Oh, iya. Pemuda Ada ibadahnya nggak sih pemuda-pemudi? ada Miss. Ada. Setiap hari apa itu? Sedang hari Sabtu. Oh, setiap hari Sabtu. Berarti kamu ikutin itu ya? Iya, Miss. Nah, di gereja kalau boleh tahu kamu ikut melayani nggak? Atau apa pelayanan apa yang pernah kamu ikuti? Misalnya pembawa persembahan juga pelayanan sih? Nggak pernah Miss. Nggak pernah. Belum pernah ya, tapi tetap ikuti persekutuannya aja, ibadah-ibadahnya. Oke. Nah, menurut kamu, apakah organisasi ataupun kegiatan kamu yang kamu sebutkan tadi di gereja, di sekolah itu bermanfaat bagi kamu? Nah, buat saya sih manfaat banget sih Miss. Mungkin siapa tahu ikut organisasi itu dapat ilmu bagi saya Miss. Atau dapat pengalaman banyak. Oke, dapat pengalaman ya. Kalau dari organisasi atau kegiatan sangat bermanfaat bagi kehidupan kamu, bagi masa depan, kan? Nah, menurut kamu nih kan, pasti banyak nih teman-teman kamu di luar sana yang melakukan yang namanya isu-isu negatif dalam kehidupannya. Nah, itu kenapa sih menurut kamu? Atau teman kamu pernah cerita nggak? Atau kamu pernah bertanya nggak sama temanmu yang nakal atau melakukan isu-isu negatif dalam kehidupannya? Apa alasan mereka melakukan itu? Mungkin saya pernah tanya sama teman saya, kenapa sih kamu ikut tawuran sama itu? Tapi kata teman saya itu, ya kalau saya nggak, kalau katanya nggak ikut tawuran, habis dibully-bully sih Miss. Oke, ikut-ikutan ya. Kalau nggak melakukan, akan dibully seperti itu ya. Habis-habisan lah. Berarti karena takut dibully, diejek, habis-habisan, dianggap gak kawan, akhirnya ikut-ikutan seperti itu ya. Selain itu, ada lagi faktor yang membuat itu aja? Iya. Nah, menurut kamu, sebaiknya nih, sebagai remaja, apa yang harus dilakukan supaya hidupnya bermanfaat? Supaya terhindar dari isu-isu negatif. Apa yang harus dilakukan remaja? Percaya sama Tuhan aja lah Miss. Doa, bicara sama Tuhan gimana caranya. Terus ya kalau misalnya orang tua apa jangan dikekang-kekang gitu. Oke, gitu ya. Baik. Jadi remaja harus tetap mengikuti, harus percaya kepada Tuhan, harus berdoa, harus rajin beribadah seperti itu ya. Nah, pertanyaan terakhir itu, nah, apa yang harus dilakukan orang tua kepada remajanya, kepada anak remajanya? Sebaiknya orang tua itu harus seperti ini. Nah, menurut kamu apa yang harus dilakukan orang tua?
itu harus menasihati anaknya Miss, anak-anak remajanya itu supaya remajanya itu tidak salah jalan untuk menuju. Nah, lalu apa yang harus dilakukan gereja terhadap remaja? Kayak sintua, pelayan Tuhan gitu kan, atau guru sekolah minggu, atau pendeta. Apa yang dia harus dilakukan terhadap remaja? Ya kalau di gereja sih itu harus menyemangati remaja tersebut biar enggak masuk ke pergaulan itu lagi. Berarti harus ada kerjasama juga antar pelayan Tuhan ya sama remaja. Jadi pelayan Tuhan itu harus mendukung benar-benar remaja itu, ya kan? Supaya memberikan nasihat-nasihat ataupun kegiatan-kegiatan yang membuat remaja tertarik untuk mengikuti kegiatan yang ada di gereja, ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan guru agama di sekolah misalnya terhadap remaja-remajanya, terhadap anak-anak SMP nih yang masih dalam masa remaja? Apa yang harus dilakukan guru agama? Mengajari cara hidup remaja yang benar dan beribadah percaya kepada Tuhan. Oke, terima kasih Daniel buat jawaban-jawaban yang kamu berikan tentang isu-isu kehidupan remaja. Semoga Daniel bisa menjadi remaja yang teladan dalam kehidupannya dan juga sukses dalam pendidikannya. Ya, terima kasih.